Shalom. Shalom. Sekali lagi saya mau nyapa shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita semua boleh berkumpul di persekutuan doa Teresa Avila untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Amin. Sudah pada makan ibu-ibu, bapak-bapak? Waduh, tapi saya percaya walaupun belum makan, tapi kita akan kenyang rohani ya pada siang hari ini. Kita mau lebih semangat lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita hari ini mau belajar untuk sebuah misi. Kita diutus untuk sebuah misi. Amin. Amin. Yuk saya undang yang di belakang mungkin boleh maju ke depan. Biar kita makin erat ya. Boleh? Ya. Silakan diisi bangku yang di depan dulu. Firman Allah bersabda, pergilah ke seluruh dunia dan sebarkanlah kabar sukacitaku. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu di sini semua adalah pilihan Allah. Kita semua diciptakan untuk memberitakan kabar sukacita. Amin. Amin. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita percaya bahwa kita adalah laskar-laskar Kristus. Amin. Amin. Kita adalah laskar-laskar Kristus yang dipilih Allah sendiri untuk memberitakan kabar. Berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Laskar Kristus, mana suaranya? Saya laskar Kristus, siap dan saya laskar Kristus, siap dan saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Coba ditoleh kanan kirinya. Ada wajah-wajah sukacita. Yang belum boleh dijawil, boleh kasih salam. Yuk bersukacita yuk. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap dan saya laskar Kristus, siap dan saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Mungkin agak kecepatan, jadi saya bikin versi yang lebih slow lagi. Saya tidak Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, saya laskar Kristus, saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Sekali lagi kita mau katakan saya laskar Kristus. Bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, saya laskar Kristus, saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi kita laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi. Tapi saya laskar Kristus. Amin. Kita percaya bahwa kita laskar Kristus. Amin. Amin. Mungkin lagu ini kita nyanyikan waktu dulu di sekolah minggu sebagai bahan buat kita sukacita, bahan bercandaan sama teman-teman mungkin. Tetapi sungguh kita sadari bahwa sebenarnya lagu ini dalam sekali Bapak Ibu. Karena kita semua ini diciptakan ada tujuannya. Kita diciptakan ini untuk memberitakan kabar-kabar Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari kita mau tenangkan hati. Kita mau memulai dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa yang penuh kasih. Terima kasih kalau pada siang hari ini Kau boleh kumpulkan kami Tuhan.
di tempat ini untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami yang boleh berkumpul di tempat ini itu bukan suatu kebetulan, melainkan Engkau sendiri yang memilih setiap dari kami Tuhan. Siang hari ini Tuhan kami mau belajar lebih tentang apa misi kami Tuhan di dunia ini. Terkadang kami gak sadar Tuhan, kami hidup untuk menyenangkan-Mu, kami hidup untuk memberitakan kabar-Mu Tuhan. Saat ini kami mau mengingat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau mengingat segala hal-hal yang baik yang boleh kami rasakan setiap hari. Mulai dari kami menghirup nafas Tuhan. Mulai dari kami boleh bangun Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu dan kebaikan-Mu. Kami gak tahu Tuhan kami membalas-Mu dengan cara apa. Tetapi kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang mendengarkan segala ucapan syukur kami. Sebab Engkau Bapa yang mendengarkan rasa-rasa ucapan terima kasih kami. Sungguh Engkau setia, Engkau Bapa yang mulia. Ini setiap kami Tuhan, kami mau datang dengan ucapan syukur kami di hadapan. Engkau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, kasih-Mu besar Tuhan. kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Harapan kami ada dalam-Mu Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada. Dengan apa kami balas Tuhan? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Ini segenap hati Tuhan. Kau melihat hati kami. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sungguh Kau Allah yang setia. Di hati kami Tuhan, mengucapkan padamu bahwa Engkau setia. Dengan apa kami akan balas setiap kebaikan-Mu Tuhan? Kau mulia Tuhan, Kau setia. Kami nyatakan. Allah yang setia, Bapa yang mulia, yang mulia. kami sadar kasih-Mu sungguh besar Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Ini rasa syukur kami Tuhan. Terima
Engkau hanya mengingat kebaikan-Mu Tuhan. segala Sering kami alami Tuhan. Engkau melihat hati kami Tuhan. segenap Hati yang sungguh bersyukur Tuhan. menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas oh dengan apa Tuhan? segala kebaikan. Sungguh Engkau Tuhan yang baik banget Tuhan. Segenap hatiku Menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Lebih lagi kami mau katakan dengan apa Tuhan? Kau melihat tangan yang terangkat Tuhan. Kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Selamanya, untuk selamanya Tuhan. Selamanya, untuk selamanya Tuhan. Kami mau bersyukur sebab Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur, ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik. Sungguh Engkau setia di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu. Kami bersyukur. Sungguh Engkau baik dan teramat baik. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga punya Bapa seperti Engkau. Mulut kami penuh dengan pujian. Terima kasih Tuhan. Sungguh kasih-Mu nyata di sepanjang hidupku. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur bahwa penyertaan-Mu begitu luar biasa bagi kami. Anugerah-Mu boleh kami rasakan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Mari secara serentak saya undang bahwa kita mengucapkan rasa syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau begitu baik bagi kami. Anugerah-Mu nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan rahmat-Mu, kami rasakan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh benar Tuhan, sungguh Engkau besar di dalam hidup kami. Kami mau nyatakan kebesaran-Mu lebih lagi Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti, sungguh Engkau besar Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib, Tiada seperti
memuji Engkau lebih lagi. Kami mau nyatakan kemuliaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Besarlah Engkau. Kau lihat hati kami Tuhan, hati yang penuh dengan pujian. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya mengatasi langit, biarlah yang bernafas memuji. Segala kuasa tunduk dalam nama-Mu Tuhan. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Allah berkuasa, Raja semesta. Kemuliaan hanya Bagi-Nya, Dia yang layak disembah dipujian. Bagi Yesus Sang Raja, Dia bertata untuk selamanya. Surga bumi menyembah dan terpuja. Ya Yesus Allah, sungguh Kau Yesus Allah kami. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya mengatasi langit, dialah yang bernafas memuji. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk dalam namanya. Allah berkuasa, Raja semesta. Kemuliaan hanya Bagi-Nya, Dia yang layak disembah dipujian. Bagi Yesus Sang Raja, Dia bertata untuk selamanya. Surga bumi menyembah dan terpuja. Ya Yesus Allah, sungguh Kau yang berkuasa Tuhan. Berkuasa selamanya. Ya Yesus yang termulia berkuasa. Kuasa selamanya. Sungguh Kau Yesus yang termulia. Ya Yesus yang termulia. Kemuliaan hanya Bagi-Dia, Dia yang layak disembah dipujian. Bagi Yesus Sang Raja, Dia berkata untuk selamanya. Surga bumi menyembah dan terpuja. Ya Yesus Allah, sungguh Kau Yesus yang termulia. Ya Yesus Allah, sungguh Kau yang termulia. Ya Yesus Allah. Haleluya. Beri sorak-sorai kemuliaan yang lebih meriah bagi Tuhan kita. Sungguh kami percaya Tuhan bahwa Engkau memberi kami kuasa untuk memberitakan sukacita-Mu, untuk memberitakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan namanya Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Sungguh Kau Allah yang perkasa, Allah yang dan Kau Bapa yang kekal, Dia Bapa yang kekal.
benteng perlindungan kami Tuhan. Perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia, perkasa selamanya. Sungguh Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa. Di dalam segala ada kuasa dalam nama. Sungguh hanya ada kuasa dalam nama Yesus. Ada nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk hanya dalam namamu Tuhan. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Hanya namamu Tuhan di atas segala nama. Segala nama. Oh. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia. Bumi di surga bermasyhur selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus. Kami suruhkan sekali lagi Tuhan. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sungguh ada kuasa dalam nama Tuhan. Nama di atas segala nama. Kemuliaannya hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau nama di atas segala nama. Kami percaya bahwa kuasa-Mu nyata atas setiap kami Tuhan. Amin. Kami mau belajar lebih untuk memberitakan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Amin. Kami mau hanya mengikut Engkau. Sebab semua karena anugerah-Mu kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Kami mau membalasnya Tuhan. Dengan memberitakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami mau datang untuk menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami bawa setiap hidup kami. Sebab hanya Engkau Allah yang layak disembah. Hanya Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuat dan hebat kami Tuhan. Bukan karena Kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami bawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. bawa hati Setiap penyembahan kami, penyembahanku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Oh benar Tuhan. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Nya. Kami mau mengiring Kau Tuhan
Yesus. mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidup. Kami yakin setiap anugerah-Mu bagi setiap kami Yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba-Nya berkenan selalu. Oh benar Tuhan, di setiap kami mau mengikut Engkau Tuhan. Karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami bawa setiap hati kami Tuhan, Bawa hati setiap penyembahan kami. penyembahanku Semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. ku lepas semua abu-abu Mengenal kehendak di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Kami yakin anugerah-Mu memampukan setiap kami. anugerahnya mampu jadikanku hamba-Nya berkenan. Sekali lagi kami katakan kami mau mengikut Engkau Yesus. Ikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua abu-abu, mengerti kehendaknya di hidupku. Mengiring-Mu Yesus.
Kami cari wajah-Mu Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu dalam Tuhan. Segala ketakutan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik. Ya Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu yang telah kami rasakan hingga saat ini. Sungguh Engkau baik Bapa, Engkau memanggil kami anak-anak-Mu untuk bersekutu di tempat ini. Ya Bapa, inilah kami dengan segala keberadaan kami. Kami mohon bukalah hati kami mohon jelikkan mata hati kami, supaya kami mampu Tuhan menangkap pesan-Mu pada hari ini. Dan kami mampu Tuhan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bimbinglah kami Bapa, bukalah telinga kami, dan bantulah kami untuk menjadi murid-Mu. Semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik. Luar biasa, puji Tuhan. Perkenalkan dulu ya, nama saya Ferry. Hai juga. Saya dari Paroki Roh Kudus, itu Rungkut, Surabaya. Ya, saya sudah berkeluarga, puji Tuhan dikaruniai 2 orang anak, Bapak Ibu. Baik, hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, yaitu temanya, kita diciptakan untuk sebuah misi. Misi itu kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya satu perutusan, tugas gitu ya. Kalau kita punya mbak-mbak itu yang di rumah, ya asisten rumah tangga itu, kan kita juga pernah kasih dia misi toh, Mbak beli yo ndok, gitu ya. Beli telur gitu ya. Pasti dia akan pergi enggak Bapak Ibu? Pergi ya. Apalagi kalau nyuruhnya sambil mendelik gitu ya. Ya jangan tegang Bapak Ibu ya. Ya. Misi itu seperti itu. Kalau Bapak Ibu lihat di gambar ini gambarnya siapa? Loh. Nah ini gambarnya yang kanan itu gambar siapa? Santo Yosef. Kemudian ada Bunda Maria, ada Yesus kesis kecil. Dan ada satu lagi yang di depan siapa? Malaikat. Nah kita lihat ya, ini adalah perjalanan mereka mengungsi dari kejaran Herodes itu loh Bapak Ibu. Mereka ngungsi untuk menyelamatkan diri. Misi yang diberikan Bapa kepada malaikat apa? Tolong dong kamu ketemu sama Yosef, kasih tahu supaya pergi. Jadi misi itu diberikan juga kepada siapa? Malaikat. Misi juga diberikan kepada Yosef dalam mimpi. Masih ingat ya Bapak Ibu ya ceritanya toh? Jangan lupa karena kita kan kebanyakan berkeluarga di sini ya. Sama. Terus Maria apa? Terhadap misi Tuhan. Setuju.
Ya kan? Enggak ngeyel. Ya. Nah, kita lihat ini misi penting enggak Bapak Ibu yang mereka lakukan? Menyelamatkan Yesus kecil. Penting, sangat penting ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lihat kalau gitu apa misi kita, Pak Ferry? Nah, kita lihat di sini ya. Kita baca yuk, yang belakang kelihatan ya, Yohanes 17:18. Kelihatan yuk, kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ya. Jadi aku ini adalah Yesus. Ya, ini perkataan dari Tuhan Yesus. Sama seperti engkau Bapa mengutus Yesus, aku ya Yesus ya, ke dalam dunia. Bapak Ibu dan adik-adik ya. Perutusan Yesus itu penting enggak Bapak Ibu? Penting, sangat penting. Kalau enggak ada Yesus enggak datang, pintu surga itu masih tertutup Bapak Ibu. Ya, jadi sebelum Yesus datang, maka kayak Abraham, Daud dan lain-lain dan kawan-kawan itu masih nunggu di terasnya Bapa. Karena pintu surga di Katekismus Gereja Katolik dikatakan apa? Dibuka hanya oleh Yesus sebagai yang sulung yang masuk dalam kerajaan surga. Ya, jadi penting. Nah, bagi kita apa pentingnya? Oh, jadi tahu ternyata ada toh jalan menuju ke surga. Dan caranya itu berbeda. Nah, itu pentingnya di situ, Bapak Ibu. Ya, tapi hari ini kita mau bicara bahwa kalau Yesus itu penting, maka perutusan Anda dan saya oleh Yesus itu penting enggak Bapak Ibu? Penting. Tuhan enggak pernah ya kengangguran ngutus seseorang itu Bapak Ibu. Kalau Anda dan saya diberi misi, itu pasti sesuatu yang penting. Ya, sekarang kita lihat sekali lagi. Ya, bahkan di dalam kesempatan yang terakhir, sebelum Tuhan Yesus itu naik ke surga, beliau mengatakan, masih ingat ini amanat agung? Nah, itu sudah ada yang langsung nyambung ya. Kita baca sama-sama sekali lagi amanat agung. 3, 2, 1. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, di situ ada kata-kata perintah, perutusan, lah, gitu ya. Ada berapa lah? 7. Cek banyak ya. 4 ya, 4 lah perintah, yang 1 ini janji. Ya nanti ya saya jelaskan. Jadi ada 4 lah, 4 perintah. Ya, kita mau masuk satu-satu Bapak Ibu. Jadi kalau seseorang itu mau meninggal, ya nafas terakhir gitu ya, ngik gitu ya. Kira-kira yang diomong itu penting enggak Bapak Ibu biasanya? Penting ya. Enggak mungkin toh, nafas terakhir dia tanya apa? Siomer gane piro ya. Sotone wis dipanasi gorongnya enggak mungkin Bapak Ibu ya. Ini nafas terakhir. Biasanya gimana? Sing rukun ya. Betul ya? Yang rukun ya, itu biasanya pesan-pesan sesuatu yang penting bagi yang ditinggal. Ini ya, gambar ini itu adalah Yesus sebelum dia naik ke surga. Bertemu terakhir kalinya. Ya, setelah dia itu bangkit, dia kan menampakkan diri toh, ketemu, bahkan makan ikan goreng dan sebagainya itu kan ketemu. Nah, ini pertemuan terakhir sebelum dia naik ke surga. Nah, ini adalah sesuatu yang penting yang perlu kita tahu. Bahwa ini misi, bahwa ini amanat agung yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, kita mau lihat satu-satu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Pergilah. Tadi yang pertama apa? Lah yang pertama, halo? Pergilah. Pergio. Gitu loh kalau bahasa Surabaya ya. Pergilah. Pergilah itu artinya apa? Diam, enggak diam, bergerak. Kalau orang pergi itu dari satu titik itu ke titik yang lain, dia akan pergi. Enggak diam, ya. Dan kalau orang itu pergi, kalau dia itu mewartakan ya, itu adalah satu tanda, bagi saya sendiri juga satu tanda.
Ya, bahwa diri kita ini dipenuhi oleh kasih Tuhan dan kita ingin cenderung untuk apa? Membalas cintanya. Sampai sini ada bayangan ya Pak. Jadi kalau saya males Pak, saya juga mengalami Bapak Ibu, naik turun ya. Begitu saya merasakan kok abot ya rasanya diutus untuk pergi mengajar, untuk mewartakan. Saya mulai koreksi, ini berarti hati saya ini biasanya sudah mulai bergeser. Bapak Ibu. Mulai prioritas ini sedikit bergeser. Ya, jadi kalau ini adalah tanda bahwa hati kita dipenuhi Tuhan. Saya punya anak kuliah, barusan ini ikut retret mahasiswa gitu ya. Kita juga pasti ngalami kan, dari hidup lama, terus jadi hidup baru bertobat. Coba Anda ingat-ingat, sebelum Anda hidup baru, hidup lama, pernah ngomong tentang Tuhan? Bercerita Tuhan baik, menggebu-gebu? Belas, ya kan? Sama. Tapi setelah seseorang itu didodol sama Tuhan, ya, langsung dia apa? Langsung dia berkobar-kobar, dia menceritakan sama. Ya, anak saya juga gitu, Pak, ternyata adorasi itu bagus ya Pak ya. Saya cuma batin, dari dulu tak kasih tahu, enggak makan. Ya, setelah didodol, wah diajak semua. Ayo Pak, kita habis ini ada KRK di sana, balik lagi kamu. Iya Pak. Ya, itu semangatnya seperti itu karena meluap-luap. Sama, saya juga dulu habis didodol, wah pergi dari kos ke kos Bapak Ibu, mewartakan. Ada yang tidak percaya, wah karena waktu itu masih muda, caranya salah. Saya ajak gelut, geger gitu. Loh, kamu tidak percaya tak? Gitu. Nah, itu salah Bapak Ibu ya. Intinya apa? Kalau orang itu dipenuhi, maka pasti dia akan mewartakan Bapak Ibu. Ini sebagai cek bagi saya juga. Apakah saya masih dipenuhi tidak dengan cinta Tuhan? Kalau saya dipenuhi dengan cinta Tuhan, maka saya pasti membalas. Sama, meskipun ya, wah Pak saya ini sudah lama Pak, tidak membalas cinta Tuhan. Saya ini sering jatuh dalam dosa. Sama seperti Petrus Bapak Ibu. Dia ikut Yesus kemana-mana 3 tahun, geletek ya. Tahu-tahu pada saat dia harus bersama Yesus, dia menyangkal berapa kali? 3 kali. Tapi pertanyaan Yesus apa? Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Terus perintahnya ya, fokus kita. Yesus ngomong apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi pada saat kita tuh pergi mewartakan, itu cara kita membalas cinta Tuhan. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Jadi kalau kita menangkap ya, merespon perintah Tuhan, pergilah. Oh iya, satu kesadaran baru, itu ini. Ya, karena memang hati kita dipenuhi Tuhan. Ya, itu sebagai salah satu indikator Bapak Ibu ya. Nah kemudian kalau kita mulai merasa kok mulai, tadi ya saya bilang, kadang pewarta ya, saya pribadi juga mengalami, kadang waduh, coba kamu mewartakan ke Mojokerto, kamu mewartakan ke sana, ke Malang gitu, mulai kok aku ya Tuhan ya, rasanya jauh Tuhan gitu ya. Padahal dulu waktu bertobat gimana? Wah ini aku Tuhan, utus aku kemana aja. Semangat gitu ya, begitu ke jauh dikit itu udah mulai mulet gitu ya. Nah itu karena ini Bapak Ibu. Jadi ego itu mulai kembali lagi. Ya, ini sebagai indikator bagi saya pribadi, oh iya ya, ini mulai fokus saya mulai tidak, Tuhan bukan lagi menjadi yang terutama. Nah supaya kembali gimana? Maka mari, ini yang perlu kita lakukan Bapak Ibu. Kita mulai mengingat lagi, apa ya, cinta Tuhan apa? Oh iya ya, Yesus itu menderita buat saya. Yesus itu mau memikul salib sendiri. Bahkan di saat murid-muridnya itu dicari, yang nolong itu orang lain. Ya toh, kalau kita saat itu ada, kita ini rasul-rasulnya Yesus, harusnya ada di sana. Tapi kita enggak. Ya, jadi ini bisa kita pakai untuk apa? Untuk kembali lagi supaya kita mau pergi tadi. Tentu ya, terus menerus ini harus konsisten, begitu kok lemes kita lakukan lagi. Nah, pada saat kita melakukan nanti pelan-pelan kembali lagi Tuhan akan refresh bahwa oh iya ya, cinta Tuhan ini, cinta mula-mula ini, maka kita nanti boleh punya semangat lagi. Wah Pak Ferry, iya lah Pak Ferry enak Pak, Bapak ini kan bisa kemana-mana loh saya ini loh Pak, saya ini ibu rumah tangga.
Pagi itu repot Pak, gitu kan, Surabaya kan gitu ya, repot, suwibu gitu ya. Nggak bisa kemana-mana Pak, pagi sudah masak nasi, goreng tempe, ikan, ngantar anak sekolah, siang dikit kora-kora, jemur, jemput lagi, kayak setrikoan Pak. Nggak mungkin saya pergi Pak Ferry, gitu kan, biasanya gitu loh. Bapak Ibu, ya kita lihat yuk, yang berikutnya. Perintah Tuhan yang berikutnya apa? Jadikanlah, lengkapnya kan jadikanlah semua bangsa muridku. Ya kita satu-satu ya, jadikanlah. Ini satu proses yang tidak instan. Artinya apa? Kalau kita mewartakan, itu tidak bisa sekali Bapak Ibu. Sekali lagi pergi itu tidak cuma ke tetangga, keluar kota, tapi itu pergi itu dari meja, atau apa ya, kalau di rumah itu ada bangku untuk lesehan gitu ya, kan biasanya tempat Anda mager gitu ya, sambil nikmati kopi ya. Itu Anda mau beranjak dari sana, ngelihat cucu, mungkin temen, itu mereka lagi galau, Anda deketi, itu pergi Bapak Ibu. Jadikanlah artinya kita mau konsisten. Salah satu rasul yang kita jadikan teladan ya, salah satu teladan, itu adalah Rasul Paulus Bapak Ibu. Ya kita tahu Rasul Paulus ya luar biasa kan, dia itu pergi kemana-mana dan menjadikan semua bangsa itu muridnya siapa? Yesus. Yuk kita lihat yuk. Dari belakang kelihatan ya? Baca yuk 3, 2, 1. Tetapi tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Tentang Injil kasih karunia Allah. Ya. Jadi di sini kita lihat bahwa Paulus, ya kita tahu ya, Paulus itu rasul yang diurapi. Orang sakit sapu tangannya kena Paulus saja sembuh. Betul-betul dia diurapi Tuhan. Maka kalau kita lihat Paulus itu betul-betul dia itu mencintai Allah itu habis-habisan. Betul-betul dia menjadikan semua bangsa itu murid Yesus. Dia enggak main-main. Ya, kita lihat, aku tidak menghiraukan nyawaku. Di gambar ini, tahu ya ceritanya, Paulus itu kapalnya karam, kelelep. Bapak Ibu pernah kelelep? Oh pernah, asin ya Bapak Ibu yang pernah ya. Asin, air laut itu asin, saya juga pernah kelelep. Asin, ya. Tapi Paulus ini meskipun kelelep, megap-megap, ya Anda bisa bayangkan ya, habis kelelep, megap-megap, terus dia itu nyampe pantai, jemur, dipatuk ular. Loh, tapi dia bilang apa? Oh enggak apa-apa, sekalipun nyawaku terancam, aku enggak menghiraukan. Ini Bapak Ibu ya, kita mau lihat teladan, ternyata Paulus ada seperti itu. Bagaimana dengan Anda dan saya? Mau enggak kita, ya, wah kalau kayak Paulus enggak bisa Pak, oke lah setengahnya, seperapat mungkin Bapak Ibu ya. Ya, kita lihat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan bahwa Paulus itu betul-betul menjadikan semua bangsa itu muridku. Ya, meskipun dia itu kapalnya karam, digigit ular, dipenjara, digebukin, dia tetap mewartakan. Kalau di penjara, dia tidak bisa pergi kemana-mana, tetapi apanya yang pergi? Suratnya, surat ke Korintus, ke Roma, itu pergi kemana-mana. Ada yang menarik ya, dari salah satu petinggi gereja itu mengatakan gini, kalau seandainya zaman Paulus itu ada WA, Bapak Ibu, pertanyaan saya, Paulus kira-kira pakai WA enggak untuk mewartakan? Pasti pakai. Wong kelelep aja dia belani kok. Surat itu, ya nulis itu, snail mail itu ya, kayak siput itu, dia pakai kok. Apalagi hanya WA. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mewartakan zaman sekarang itu, ya itu lebih gampang ya. Anda tinggal send, dodol gitu ya. Nah, seperti ini. Anda pakai WA, pakai IG, pakai TikTok, jangan untuk joget-joget aja Bapak Ibu ya. Joget-joget tok itu ya, mari kita mulai berubah. Ya, pergi itu dari masa lalu ya, ke masa yang lebih baik. Ini cinta. Kalaupun Anda, Pak saya tidak bisa mewartakan lewat WA, ada cara yang lain.
sering ngasih jempol, pakai jempol itu Bapak Ibu. Ya. Hah? Kok hitam? Jadi bukan jempol aja. Kalau Bapak Ibu di WA, ya saya pernah itu baca itu satu doa. Doa ini biasanya sering dikirim oleh seorang bapak gitu ya. Namanya doa malam gitu ya. Doa cuma sekedar lewat biasanya. Tapi kali itu ada yang berbeda di WA grup kitab suci gitu ya. Jempolnya banyak. Gara-gara jempol banyak Bapak Ibu. Saya yang asalnya itu don't care ya, mengabaikan. Akhirnya apa? Tak klik. Ini apa kok jempolnya banyak? Tak klik, saya baca doanya. Dan di situ saya juga mendapatkan apa? Berkat. Gara-gara jempol Bapak Ibu. Di situ saya merasakan, iya ya. Dia mendoakan dengan penuh kerendahan hati dan dia bisa apa ya? Mewakili saya, kegundahan saya Bapak Ibu dalam doa-doanya dia. Itu hanya the power of jempol Bapak Ibu. Pakai Bapak Ibu. Kalau ada yang bagus, misalnya video gitu ya. Orang kan kadang males untuk ya Anda ambil kalau bagus. Misalnya tentang baru-baru ini, ada yang udah nonton toh, Kuasa Gelap. Terus ada yang Romo yang diwawancarai itu. Romo sebagai penasehat. Kalau Anda melihat itu bagus, bahwa Romo ini rendah hati dan sebagainya, Anda bisa kasih komen. Bagus ya, Romonya rendah hati. Orang akan cenderung untuk ngeklik. Atau cerita tentang seorang pewarta, dia ngobrol dengan Romo Yohanes, ya. Terus ada kesaksian, OMK muda-mudi ini diutus dan betul-betul kuasa Allah itu menyertai. OMK ini melakukan misi dan kuasa Allah itu betul-betul menyertai. Nah, karena itu bagus, ya saya ngetik sebagian. Terima kasih, sharingnya yang di belakang bagus. Itu pewartaan yang sederhana. Bisa ya Bapak Ibu ya? Simple. Ya, kita mau mewartakan hanya dengan jempol. Dengan sedikit share, cuplikan. Ya. Baik, yang pertama tadi apa? Pergilah. Pergilah, itu artinya mari kita bergerak, jangan diem. Kalau diem, coba kita koreksi. Kenapa ya? Apa hati saya ini mulai bergeser? Kalau itu biasanya saya alami, bergeser, saya mulai mengingat lagi. Iya ya, Tuhan ini mencintai. Tuhan ini yang memelihara saya. Kadang kekhawatiran itu sering menggeser juga Bapak Ibu. Kekhawatiran masa depan. Kalau dulu waktu saya masih muda begini, semangat ikut PD, jadi pengurus PD, kekhawatiran enggak punya pacar. Semua rasanya itu sudah punya pacar gitu ya. Saya kayak jadi orang paling malang sedunia gitu ya. Itu yang kadang membuat saya jadi minder. Gitu. Misi saya waktu PD, menjadikan semua bangsa, semua teman ini murid Yesus, gimana caranya? Saya ajak, ke PD besok ya di kampus. Enggak bisa, tak jemput. Masih tak tunggui. Jadi pokoknya saya kejar terus. Supaya paling tidak saya bawa satu. Itu Bapak Ibu, sesimpel itu Bapak Ibu. Oke ya, siap untuk jadi misi? Bawa satu lagi. Simple, tetangga Anda, culik tetangga Anda ya. Kalau enggak bisa, jemput. Ya. Paulus saja kelem masih terus Bapak Ibu ya, masa kita enggak kelem kok ya. Oke lanjut ya. Jadi pergilah, jadikanlah itu artinya ada proses, berulang-ulang. Enggak mau Pak besok, enggak mau lusa, ya, enggak mau minggu depan, ya minggu depannya lagi. Selama enggak diusir itu enggak apa-apa Bapak Ibu, terus ditawari. Ya, jadikanlah semua bangsa, artinya apa Bapak Ibu? Semua bangsa itu. Yesus kan enggak ngomong, jadikanlah yang sesukumu saja muridku. Gitu? Enggak. Tapi Yesus katakan apa? Semua bangsa. Artinya enggak milih-milih. Artinya ya kalau ini dia sih kayaknya enggak butuh deh. Dia sudah alim Pak Ferry. Doanya itu sampai berjam-jam. Sampai melayang gitu ya. Kayaknya dia enggak butuh untuk dikasih visi. Tetap butuh Bapak Ibu. Ya. Orang percaya, enggak percaya di gambar ini ya. Ini adalah Paulus waktu menginjili di Yunani, Athena. Dia ketemu dengan banyak orang enggak percaya dan dia tetap dengan semangat berapi-api dia mewartakan Kristus. Jadi orang percaya, enggak percaya itu tetap masuk dalam misi kita Bapak Ibu. Saya punya kedua orang tua yang belum Katolik ya.
dari agama leluhur. Saya waktu PD seperti gini, masih muda, saya masih ingat pewartanya itu almarhum Doni Vincent ya. Dia mengatakan, jika kamu percaya bukan hanya kamu yang selamat, tapi kamu dan seisi rumahmu. Itu mancep Bapak Ibu, plek gitu. Dan saya punya kerinduan, saya punya Tuhan, di rumah ada 2 yang belum percaya. Tiap kali saya retret, pulang saya selalu sharing dengan mama saya. Itu waktu dari muda. Sampai saya bingung, Tuhan sudah mesti ngomong apa lagi. Jadi lama berlalu. Ya itu lagi ya, sibuk dengan duniawi, sampai satu saat diingatkan lagi, ayo mewarta lagi. Saya minta tolong dengan teman-teman komunitas, doakan supaya saya bisa mewartakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan itu bekerja sampai saat ini. Satu saat mama saya tanya, aku kok ngimpi ya, ngimpi apa? Ngimpi itu kok ketemu Tuhan Yesus. Loh iya Tama? Iya. Aku ini sampai heran, aku ini gak melok gereja. Nah, biasanya gitu toh. Aku ini gak melok gereja, tapi kok ketemu Yesus ya. Ngimpinya gimana? Waktu itu mau ke pasar. Oh, dia biasanya sering ke pasar jalan gitu ya. Nah waktu ke pasar kok ada rame-rame. Terus dilihat ternyata ada patung Yesus itu gede. Terus bergerak, tangannya itu bergerak menunjuk ke satu titik. Tak lihat titik apa itu, ternyata itu sebuah pelangi. Waktu saya dengar cerita itu, saya terharu. Kenapa? Saya tahu ya, kalau pelangi itu kan adalah satu janji Tuhan. Saya bilang terima kasih Tuhan. Ya, tapi masih belum, dia masih tidak percaya. Nah, di situ karena saya punya komunitas, saya dikuatkan, ayo terus mewartakan, wartakan Bapak Ibu. Ya singkat cerita nanti ya, akhirnya memang 2 orang tua saya menjadi Katolik. Tapi maksud saya, terus, jangan kendor. Meskipun kalau kita terkadang, waduh kok seperti ini Tuhan curhat. Ya saya mengalami Tuhan betul-betul juga bekerja di saat saya mulai bingung, apa yang harus saya lakukan. Ya, jadikanlah semua bangsa, jadi orang percaya, tidak percaya, Katolik, tidak Katolik, itu kita perlu wartakan. Kalau dengan orang keluarga, cucu gimana Pak? Boleh tidak kita mewartakan ke cucu, Bapak Ibu? Oma, halo? Ada yang punya cucu? Punya keponaan? Mantu? Punya ya? Nah, boleh tidak kita mewartakan? Boleh, sharing aja. Sharing. Seorang oma ya, ini saya tidak sebut nama ya, seorang oma, waktu dia tuh selalu menjaga cucu. Dia selalu bilang, oh ya tidak apa-apa cu, berdoa sama Yesus. Anaknya ini belum percaya Bapak Ibu, cuma mencep. Dilirik aja mencep Pak, saya ngomong ke anak saya, Yesus tuh mencep. Besok lagi ngomong Yesus lagi, mencep lagi. Tapi Pak Ferry dia bilang gitu, satu saat dia tuh mengalami masalah, puji Tuhan Pak. Dia katakan anaknya punya masalah, ibunya puji Tuhan. Kenapa? Dia cari Yesus akhirnya. Saudara, wartakan Yesus. Ya, meskipun ada yang mencep, ya, tetap wartakan. Karena itu lebih ada sukacita nanti pada saat Anda mengalaminya. Ya. Jadi sama seperti tadi ya, ini kan warisan Tuhan sebelum dia naik surga, warisan keselamatan, ini Anda perlu bagikan, tidak bisa ngelihat-ngelihat, wah kalau, ini umpamanya gini Bapak Ibu, kalau Anda dikasih warisan emas ya 1 ton gitu ya, terus dikasih suruh bagi yang datang di PDA Villa, dikasih 10 kiloan gitu ya, terus Anda bawa 10 kilo pertama dilihat, wah Devi ini kelihatannya tidak butuh ini, boleh menghakimi gitu? Tidak boleh, pesennya loh, semua bangsa kasih 10 kiloan gitu ya. Jadi sama, ayo kita wartakan, siapapun gitu ya. Semua bangsa muridku, kunya siapa? Yesus, ya jangan lupa ya, muridku itu muridnya Yesus. Maka kalau mau menjadikan orang lain itu murid Yesus, ya pertama-tama kita sendiri juga harus jadi murid. Gimana Anda bisa ngajari orang naik sepeda kalau Anda sendiri belum bisa naik sepeda? Itu logikanya di sana. Ya,
Maka menjadi murid ya, Bapak Ibu mungkin sudah dari pertemuan minggu lalu kan sudah diajari toh bagaimana Anda menjadi seorang murid. Maka mari Bapak Ibu, mulai dari baca kitab suci. Bagaimana kita bisa membagikan cinta Tuhan? Surat cintanya, kita sendiri tidak pernah membaca. Baca dulu, ini kan cinta Tuhan toh, supaya kita tidak lupa janji-janjinya. Kadang kalau Anda lihat di YouTube itu kan banyak toh, wah ini loh, ngopi di Jepang, wah gitu ya, atau status tetangga. Ini jalan-jalan di Eropa. Itu kadang itu membuat banyak orang, enggak di sini enggak gitu ya. Itu menjadi waduh dia bisa ke sana, gua aja ke Singapura aja belum gitu ya. Kadang orang merasakan seperti itu. Wih, mobilnya ganti lagi. Iya toh? Seperti itu. Maka mari Bapak Ibu, kita mau belajar bahwa mulai dari kita merasakan cinta Tuhan. Oh, ternyata Tuhan itu mencintai seperti itu. Bahagia itu bukan materi doang ternyata. Itu yang saya alami. Bahagia itu juga bagaimana mampu menerima diri sendiri. Lek kucing ya kucing. Tidak perlu, aku gitu macan. Ya, jadi bahagia itu salah satunya mampu, oh ya memang saya diciptakan seperti ini, saya bersyukur Tuhan mengasihi saya dengan keadaan seperti ini. Itu juga bahagia Bapak Ibu. Jadi tidak sibuk ngejer ya. Tahu ya? Tahu ya? Oh enggak tahu. Cuansek tahu ya. Muantuk langsung ya. Lek cuansek tahu Bapak Ibu, berlian ya. Berlian tahu. Ya. Enggak sibuk ngejer itu. Yaitu sesuatu yang kita perlu tetapi itu sesuatu yang jangan sampai mencintai. Beda ya. Perlu dan mencintai beda. Kita perlu asisten rumah tangga, tapi ya jangan mencintai, kan seperti itu. Ya bapak-bapak lagi ya. Ya, bapak mana bapak ini? Ya kita butuh, tapi kita tidak mencintai. Juga dalam firman Tuhan diajarkan apa? Kalau mau bahagia salah satunya apa? Mengampuni. Ya saya tidak bicara tentang ini, tapi maksud saya untuk menjadi murid Yesus, pertama-tama ayo kita sendiri nanti belajar. Namanya murid pasti ada gurunya. Pasti ada disiplin waktu, doa, baca firman. Itu sesuatu yang menyenangkan Bapak Ibu. Anda kan bisa mengerti, oh iya ya, baru-baru ini seperti baru ini. Kadang saya bekerja, terus saya juga merasakan, waduh iya ya, masa depan ini, apalagi sekarang kan ekonomi nggak gampang, nggak baik-baik saja toh, sedang goyang gitu. Investasi juga rugi gitu ya. Maka kekhawatiran itu kadang muncul. Tapi kemarin istri saya bilang, saya tadi ketemu dengan ibu panitia. Ya panitia, salah satu panitia rohani di tempat saya gitu ya. Terus dia mengatakan gini, iya cuma beli ini saja kok. Kalau kebutuhan sudah semakin tua itu kan makannya tambah sedikit. Makan banyak, takut gemuk, kakinya tidak kuat. Atau kena diabetes. Jadi tambah dikit, jadi pengeluaran kita juga tidak terlalu banyak. Di situ tuh sebetulnya Tuhan tidak berbicara apa. Kenapa kamu khawatir? Iya ya Tuhan ya. Kayak aku tidak bisa ngasih makan. Di situ Bapak Ibu, itu satu kekuatan dari mana? Ya dari teman-teman, dari firman Tuhan. Diingatkan kembali, iya ya, lek burung aja dikasih makan, lah masa kita enggak. Ayo Bapak Ibu, kita membaca firman Tuhan itu untuk ngisi kita, supaya Anda menjadi murid yang handal. Murid yang handal itu ditekan seperti apapun, tetap jadi murid. Tidak jadi musuh, tetap murid. Ditekan ya tetap murid. Iya. Oke ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian lah yang berikutnya apa? Baptislah, tadi kan pergilah. Ya pergilah itu satu tanda bahwa kita harus pergi. Kita dipenuhi Tuhan. Terus kemudian baptislah, ya ini yang baptislah. Baptislah itu bukan berarti kita membaptis seperti Romo, Bapak Ibu ya. Bukan, ya itu memang tugasnya Romo. Tetapi tugas kita sebagai awam itu, baptis itu artinya menenggelamkan dalam kasih Bapa. Baptiso, bahasa Yunaninya baptiso ya, itu menenggelamkan. Maka untuk Anda bisa bercerita, Tuhan itu baik. Ya, kalau saya minta
Bro Adi ini cerita, mamamu baik, baik. Pasti dia bisa cerita, oh iya dari kecil aku dipelihara, ya kalau aku minta apa, ma gitu langsung, ma gitu. Dia bisa cerita detail, kenapa? Karena dia mengalami. Kalau tidak mengalami gimana? Tuhan itu baik Pak Ferry, iya katanya sih. Gitu. Kalau masa tua, apa Tuhan tetap pelihara? Ya katanya sih. Ya, beda ya Bapak Ibu ya. Kalau Tuhan itu baik-baik, kenapa? Ya kita dipelihara sampai sekarang. Kekhawatiran itu tidak pernah terjadi pada umumnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pergilah. Itu Anda sekali lagi ya, tadi emak-emak yang sibuk atau bapak-bapak yang super sibuk gitu ya. Tidak perlu Anda keluar kota. Itu ya untuk beberapa orang yang khusus diutus ya. Tapi hal yang paling sederhana, pergi itu dari tempat sofa mager Anda, sofa TV ya. Itu Anda berdiri, Anda hampiri anak Anda, tanya, gimana sekolahmu? Tapi kalau anak ditanya, ini pengalaman saya ya, tanya, gimana Stephen, anak saya Stephen, baik-baik aja, oke Pak, tidak keluar. Gimana Angel? Oke. Tapi pada saat saya nganter di mobil ya, nganter, terus saya cerita, dulu Papa lek SMA gini, itu kadang-kadang itu susah untuk cari teman. Jadi saya cerita dulu, di mana saya mengalami satu pergumulan gitu ya. Saya cerita dulu, terus dia baru cerita, Bapak Ibu. Itu anak. Kalau Anda tanya, baik-baik, oh baik-baik. Dan mulai dari kita menjadi seorang teman bagi anak kita. Itu saya juga dapatkan dari teman-teman komunitas. Di mobil, orang tua, dia cerita, iya Pak kadang aku ini kepingin berteman dengan si A dan si B. Tapi kok rasanya tertutup ya. Padahal aku kepingin, sampai minta apa, itu kadang ya saya turuti. Seperti itu. Ya, mulai di situ Anda bisa masukin, oh iya Papa dulu juga ngalami. Ya, jadi bagaimana Anda itu peduli dengan keluarga Anda, itu akan menghantar mereka bahwa Yesus itu ya seperti ini. Lek papamu aja sing ngamukan, itu bisa mencintai kamu, apalagi Yesus. Itu Bapak Ibu. Anak tidak cerita pada saat kita sedang baik-baik, ya maksudnya kadang itu pada saat kita lagi repot, dia tanya, Pak, Isa ngomong. Wah itu, Ma, Isa ngomong. Itu Anda harus taruh Bapak Ibu. Apapun ya kesibukan Anda, taruh. Kenapa? Ini jauh lebih penting. Banyak, jangan diabaikan ya, kalau anak sudah membuka dulu, itu mari. Ya. Jadi itu salah satunya. Jadi supaya apa? Karena saya juga sering ngomong ke anak-anak, Van, Jel, ingat-ingat ya, papa, mama itu tidak selalu ada di sampingmu. Satu saat, kamu itu jadi pria dewasa. Satu saat, kamu jadi wanita dewasa. Papa, mama tidak selalu ada di sampingmu. Cerita pada Yesus, cerita pada Bunda Maria, apapun yang kamu gumulkan. Ya saya juga cerita, dulu ya papa bingung, tidak punya pacar. Ya saya cerita apa adanya, dibully. Ya itu saya juga cerita, supaya anak saya tahu, oh ternyata papaku ini bukan Superman, yang bisa mengatasi semuanya. Saya cerita apa adanya. Saya nggak tahu ya dampaknya apa, tapi baru tahu itu terakhir-terakhir. Karena dia disuruh cerita, kesan dan pesan di SMA. Dia cerita di gurunya. Dalam bahasa Inggris waktu itu ya, karena PR gitu ya. Terus dia katakan, iya memang saya pernah juga diolok. Jadi postur anak saya itu tinggi seperti ini, saya gini lebih tinggi dikit, cuma kurus. Gitu. Jadi dia dibully. Nah pada saat dibully, dia mendengar bahwa saya dulu juga pernah dibully. Waktu saya ngajar seminar luka batin ya, online. Jadi dia mendengar jelas apa yang saya alami, bagaimana itu. Nah dia bisa cerita, iya saya juga mengalami. Dia cerita, dia juga mengalami, dia tidak pernah cerita Bapak Ibu. Tapi dia mengatakan, ya saya serahkan semua itu pada Yesus. Itu yang indah kan Bapak Ibu. Pada saat anak ini tahu kepada siapa dia harus membawa pergumulannya, itu jauh lebih indah Bapak Ibu. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, mulailah dari rumah Bapak Ibu. Dari anak Anda, dari pasangan. Ya kalau Anda punya pasangan, ada yang mungkin yang seperti
saya ya, bapak-bapak gitu ya, kadang-kadang kan istri ini kan cerita, terus tipikal pria itu kan kasih solusi gitu ya. Pak, tadi itu begini, ya kamu gini ya toh, salah lagi. Pak, kamu gini, ya gini ya toh, salah. Terus akhirnya saya pernah jengkel juga. Kenapa ya kok selalu solusi yang saya berikan itu salah? Sampai saya ngerti, istrimu itu enggak butuh solusi. Dia itu butuh telinga, butuh kuping. Gitu. Sampai suatu saat pernah juga saya lupa, terus anak saya yang bilang, Pak, mama itu cuma butuh didengarkan, Pak. Oh iya. Jadi itu Bapak Ibu. Ya, jadilah pendengar. Jadilah hati yang terbuka supaya nanti Anda bisa sharing. Curhat untuk Tuhan. Tuhan itu punya hati yang terbuka. Dia sudah merasakan, Bapak Ibu. Nangkep ya Bapak Ibu di sini ya. Itu misi. Simple misi kita. Kalau bersuka cita ya bersuka cita. Kalau anak kita lagi down ya seperti ini gitu, down, duduk di bawah, ikutlah duduk di bawah. Itu juga saya alami. Ketika Angel ada masalah, dia nangis, dia duduk di lantai bawah. Saya tidak ngomong dari atas, tapi saya juga ikut duduk di bawah. Saya, kenapa? Kamu kenapa? Nangis dia. Mari Bapak Ibu ya, itu sesimpel itu pergi. Jadikan semua bangsa itu murid Yesus. Dan ajarlah mereka. Nah, pengajaran, sebelum kita ngomong tentang Yesus, ajaran-ajarannya, itu butuh tetap namanya itu pendampingan. Entah ke keluarga, entah ke pasangan. Kalau kita mengajarkan, ajarkan itu yang benar. Banyak di YouTube pengajaran itu salah Bapak Ibu, hati-hati. Pengajaran yang benar itu menyelamatkan, pengajaran salah itu menyesatkan. Kalau Bapak Ibu bingung, ya ini saya salah satu channel yang Bapak Ibu bisa lihat. Masuk YouTube, cari Katolisitas. Nah di situ tuh banyak sudah channelnya, gambarnya kurang lebih di pojok sebelah kanan. Anda bisa explore, apapun topik di sana, itu betul-betul Katolik. Karena banyak ya pengajarnya, pengawasnya gitu. Oke? Maka mari Bapak Ibu kita review lagi, apa amanat agung Tuhan Yesus? Karena itu apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pergi, menjadikan semua bangsa, dibaptis dan mengajar, itu tugas kita, misi kita Bapak Ibu. Mulai dari rumah, Yudea, Samaria, sampai seluruh dunia. Dari rumah. Dan yang menarik ini Bapak Ibu, kalau dari pertemuan sebelumnya, Anda diajari bagaimana mengasihi Allah dan mengasihi sesama, satu perbuatan yang bisa mencakup dua itu adalah apa? Pewartaan. Itu ya, amanat agung Yesus. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan semua perintahnya, yaitu mewartakan. Kalau kita mengasihi manusia, kita pasti memberikan yang terbaik, yaitu keselamatan. Wartakan Bapak Ibu, tapi yang benar gitu ya. Supaya kita tahu mana yang benar, gali di Katolisitas. Yang terdekat apa? Datang ke PD ini. Ya kan pasti difilter toh, sama pengurusnya pasti difilter. Ya, ajak teman-teman Bapak Ibu. Dan kalau ada orang bilang, Pak, saya ini kok merasa Tuhan tidak menyertai. Ini Bapak Ibu. Yang terakhir kita baca yuk. Dan apa? Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Setiap kali kita mewartakan, pasti Tuhan itu menyertai. Pasti. Ya kita aja yang tidak kelihatan gitu ya. Tuhan itu pasti menyertai. Sampai sini jelas ya Bapak ya, bahwa misi kita itu amanat agung ini. Pergi, tidak perlu jauh-jauh. Di rumah kita banyak. Ayo kita mau pergi. Simple, jadi kuping pendengar.
cerita ya memang Anda kelemahan, diceritakan tidak apa-apa. Tapi jangan cuma berhenti di kelemahan. Bagaimana Tuhan itu menolong Anda, bagaimana Anda bersyukur dengan semuanya itu. Oke ya Bapak Ibu ya. Sebagai yang terakhir ya, ada satu pengajaran di Katolik, mungkin Anda juga pernah dengar, itu namanya silih. Ya, silih tahu ya, kalau kita mengalami satu penderitaan, itu boleh jadikan silih. Kita persatukan dengan penderitaan Yesus. Pribadi, salah satu pribadi yang mengalami duka yang mendalam, yaitu Bunda Maria. Seorang janda, ya suaminya sudah meninggal, anak satu-satunya disalib di depan mata dia. Tentu dia terluka, dia menderita. Tetapi yang menarik di sini, dia tidak menjadi musuh Allah, tetapi dia tetap menjadi murid. Meskipun ditekan dengan penderitaan, Maria tetap menjadi murid sampai akhir. Saya mau sharing, saya minta pemusik dan WL untuk siap. Ya, saya ketemu dengan seorang ibu muda ya. Ibu muda ini punya anak-anak masih kecil gitu ya. Dia menderita sakit kanker. Sudah stadium lanjut, ya kita tahu ya kalau kanker itu harus di kemo. Setiap kali kemo itu pasti akan menghancurkan sel yang baik dan buruk. Tubuhnya menjadi lemah. Ya, dia mulai rambutnya ini mulai rontok. Ini ibu muda Bapak Ibu ya. Rambutnya mulai rontok. Terus badannya itu mulai, jalannya itu gak bisa gesit gitu ya, pelan gitu ya. Waktu dia mengangkat benda, dia jatuh patah tangannya. Karena satu tangan, dia untuk mengambil baju pun, dia punya satu tangan kan. Waktu ngambil gantungan baju, ini loncat, kena matanya, dan itu menjadi masalah. Dia cerita, Pak, saya sudah tidak kuat. Begitu banyak rasanya penderitaan saya tidak kuat Pak. Saya minta didoakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waktu itu yang saya rasakan pada waktu saya mendoakan dia, cuma satu, Tuhan itu sangat mencintai dia. Saya bilang, Bu, Tuhan Yesus itu sangat mencintaimu. Tuhan Yesus itu betul-betul sayang pada kamu. Dia cuma diem, karena dia masih bergumul, kenapa gitu ya, dia masih protes. Dia cuma diem, terus dia mengangguk, baik Pak, dia mau pulang. Saat saya sudah mau pulang juga ya, jadi kita mau pulang. Saat saya mau pulang gini, Roh Kudus itu baik ya, Roh Kudus baik. Dia ingatkan, ajari dia tentang silih ini. Saya panggil lagi, Bu, gini Bu, kalau Ibu mengalami kesakitan, kan kadang kalau pas cekot itu kan sakit Bapak Ibu ya. Satukan dengan salib Yesus. Ibu tahu silih ya? Iya. Satukan Bu. Setiap kali tidak enak, Yesus ya seperti Teresia Lisieux, Tuhan Yesus, Engkau sudah cukup lama menderita. Sudah banyak Tuhan. Biarlah kali ini aku yang menderita. Itu cara Teresia Lisieux ya, melakukan silih. Jadi saya mengajarkan ibu itu untuk silih. Baik Pak, dia bilang itu. Saya tidak pernah ketemu ibu itu lagi, tapi ibu itu tetap datang. Dia setia Bapak Ibu di komunitas ini. Betul-betul menjadi murid. Ya. Dia menerima pewartaan dari orang-orang yang dikirim ya, misi-misi ya. Dia menerima pengajaran yang betul. Dan suatu saat teman persekutuannya ini mau datang, mau jenguk, mau menghibur istilahnya ya. Ayo kita datang yuk. Mereka datang untuk menghibur. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, pada saat mereka datang, mereka tidak melihat ibu ini sebagai pribadi yang kecewa. Karena Tuhan tidak menyembuhkan dia. Tidak Bapak Ibu. Wajahnya itu terlihat bersinar-sinar. Dia bahagia. Dia katakan, puji Tuhan. Tuhan itu baik. Jadi yang mau menghibur ini jadi kebalik ya, terhibur dia. Melihat, wih imannya bertumbuh luar biasa. Dan kalau di WA, Bu gimana kabarnya? Puji Tuhan, masih pusing. Bu gimana? Sehat, puji Tuhan, masih mencret. Puji Tuhan. Dia katakan puji Tuhan, kenapa? Karena Yesus baik, Yesus sudah memberikan segalanya buat saya.
meskipun saya masih sakit. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu pertemuan saya terakhir dengan beliau. Dan beliau akhirnya pulang, tetapi hal yang indah, dia tetap menjadi murid Kristus. Dia tetap setia sampai kesudahannya. Yang mau saya soroti, mungkin kita diutus misi-misi yang sederhana, bertemu dengan orang-orang untuk terakhir kalinya. Maka mari Bapak Ibu, siang hari ini saya undang Bapak Ibu, maka mari, kalau Anda diberi satu tugas, satu misi, lakukan dengan segenap hati. Lakukan itu demi cinta Anda pada Tuhan. Mari kita mau hening sejenak. Biarlah kita mau sadari, kalau Tuhan itu memberikan misi, itu sebetulnya adalah satu kesempatan yang diberikan Tuhan dalam hidup ini. Maka mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau menyanyikan lagu ini, biarlah kita mau sadari bahwa setiap kesempatan yang Kau berikan Tuhan, ketika ketemu orang, aku akan melakukan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hayati setiap kata-kata. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan. Oh Tuhan, Mari Bapak Ibu, saya undang Anda untuk bangkit berdiri. hidupku Pakai hidupku Tuhan. selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Biarlah musik tetap mengalun. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Bapa untuk misi yang Kau berikan kepada kami melalui putra-Mu terkasih Tuhan Yesus. Bapa yang baik, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau Tuhan untuk Engkau pakai mewartakan kerajaan-Mu, mewartakan cinta-Mu Tuhan. Bantulah kami yang hadir di sini Tuhan, untuk mulai hari ini lebih bersemangat lagi. Untuk hari ini kami mau Tuhan, mewartakan pergi ke orang-orang di sekitar kami, mulai dari keluarga kami.
Bimbinglah kami untuk menjadi telinga yang terbuka, hati yang siap untuk merangkul Tuhan semua dari anak-anak-Mu yang Kau percayakan pada kami. Bapa yang baik, inilah kami dengan segala keberadaan kami. Pakailah kami Tuhan. Kami tidak mau hidup kami hanya begini saja. Biarlah kami boleh memberikan yang terbaik untuk-Mu dalam sisa-sisa hidup kami, dalam masa depan kami Tuhan. Biarlah nama-Mu yang dimuliakan Tuhan. Biarlah kami juga semakin hari iman kami juga boleh semakin bertumbuh karena misi itu. Bunda Maria, terima kasih Bunda, karena Engkau juga memberikan contoh bagaimana Engkau menjalani misi untuk menyelamatkan putra-Mu. Engkau tidak pernah mengeluh Bunda. Doakanlah kami yang terkadang kami ini masih sering mengeluh dengan masalah hidup kami. Terima kasih Bapa untuk cinta-Mu, dan biarlah Bapa semua yang kami haturkan doa-doa ini kami haturkan padamu Bapa, dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ferry atas firman-Nya yang begitu luar biasa, yang boleh mengingatkan kami akan arti misi kami. Pada siang hari ini siapa yang merasa terberkati boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Nah, kalau terberkati boleh dong sharing sedikit mungkin tentang apa yang dialami. Ada Bapak Ibu yang mau menceritakan kebaikan Tuhan? Ayo, Anda silakan. Puji nama Tuhan. Shalom, Shalom. nama saya Yuana. Kemarin itu saya memang ada rencana, sudah 2 bulan yang lalu tuh ada penawaran untuk ke Gua Maria Fatima ya, di Ponorogo. Itu berangkatnya tanggal 13 Oktober. Saya ikut dan daftar. Terus saya ajak teman saya juga ikut, mama juga ikut, kita bertiga. Tapi terus saya dapat kabar itu tanggal 3 Oktober, ternyata dimajukan tanggal 12 Oktober acaranya. Dan itu mestinya setiap tahun ada perarakan lilin ya, memperingati penampakan Bunda Maria di Fatima, Portugal. Dan setiap tahun diadakan di Ponorogo. Saya belum pernah ke sana, jadi saya pengen ikutkan. Tapi karena dimajukan, tanggal 12 itu bertepatan hari Sabtu. Saya sayang kalau untuk bolos ikut PD di Avila ini. Saya sayang, saya nggak mau bolos. Tapi terus panitia bilang kalau memang itu jadwalnya dimajukan dari pengelola Gua Maria Fatima. Kalau memang ada yang mau batal, boleh batal, nanti direfund uangnya. Saya batal, terus teman saya tanya, kira-kira kalau saya batal, kamu juga ikut batal? Sebentar, saya mikir, besok saya kasih jawaban. Terus besok dia kasih jawaban, kalau kamu batal, aku juga ikut batal. Mama saya tanya, "Ma, ini jadwalnya dimajukan. Mama mau tetap ikut." Terus dia bilang, "Loh ya, Mama tetap berangkat." Terus saya pikir gini, mama saya itu sudah usia 80, siapa yang jaga? Kalau misalnya nggak kenal, ya mungkin ada yang jaga. Terus, tapi saya nggak ikut loh, Ma, saya batal. Terus dia, "Tak mikir dulu ya, nanti kamu tak kabari." Terus dia ngabari saya besoknya, "Nah, kalau kamu batal, ya sudah Mama ikut batal." Jadinya bertiga itu batal. Uangnya sudah direfund,
Dan hari Minggu itu saya ngantar anak saya tuh pesen hari Minggu tuh ya setelah tanggal 3 itu jadi tanggal 5 apa 6 itu. Ma, nanti minggu depan anterin saya ya. Tapi saya kan nggak tahu kalau nggak ada acara minggu depan tuh, saya nggak ada acara. Pikir ya udah saya anterin. Terus apa namanya? Hari Senin tanggal 7 saya dapat WA dari C. Yuli. Kalau saya diajak ikut rekoleksi leadership di Trawas. Bisa ikut enggak? Saya kaget. Loh, mungkin ini rencana Tuhan. Saya batalkan acara di Gua Maria. Ternyata saya dapat berita ini terus saya ikut. Ya, saya bisa C. Yuli gitu. Terus saya langsung ingat lagi. Loh, saya ini ada janji sama anak saya. Gimana nanti dia kecewa kan, namanya anak kalau sudah dijanjiin tuh ya nanti mama antar. Saya doa terus saya baru sempat ngomong hari Rabunya. Senin C. Yuli ngasih kabar, Rabu itu saya ngomong sama anak saya pelan-pelan. Terus puji Tuhan anak saya bisa ngerti, katanya, ya nggak apa-apa mama berangkat saja. Kapan lagi mama bisa dapat kesempatan bagus seperti ini, dia bilang gitu. Akhirnya saya berangkat, sungguh saya bersyukur boleh ikut acara rekoleksi ini, walaupun saya hanya sebagai umat di PD ini, tapi saya diajak, itu sungguh luar biasa. Dan saya cuma ingat aja, saya ada ayat yang saya ingat itu, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2 ayat 9. Saya ingat ayat itu, jadi saya sungguh bersyukur bisa ikut rekoleksi itu. Tidak ada dalam pikiran saya, dan saya juga tidak tahu kalau ada rekoleksi. Jadi inilah luar biasa rencana Tuhan di dalam hidup saya. Saya bisa ikut rekoleksi dan saya benar-benar di sana ada sharing yang menguatkan saya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ai, sungguh Tuhan kita Tuhan yang begitu luar biasa, amin. Terkadang kita tidak bisa memikirkan apa yang terjadi, tapi Tuhan sudah menyiapkan segala-galanya dengan begitu luar biasa. Oke, Bapak Ibu, saatnya kita mau ngasih yang terbaik untuk Tuhan kita. PD ini ada karena Bapak Ibu ada bersama dengan kita, dan Bapak Ibu adalah bagian dari persekutuan doa kita. Yuk sama-sama kita mau ngasih persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Hanya itu kerinduan.
kerinduan setiap kami Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Hanya kerinduanku. Oke, untuk berikutnya ada pengumuman. Silakan Ibu Devi. Oke, ini adalah rangkaian terakhir dari 2 bulan ini dengan tema besarnya hidup sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan Anda dan saya. Kita sampai kepada yang terakhir, yaitu kalau ingat nggak serialnya apa aja? Tuhan menciptakan kita karena cinta, Tuhan menciptakan kita untuk apa? Ingat nggak? Lali. Ya, untuk melayani, untuk sebuah misi, untuk menjadi keluarga Allah. Nah, ini yang terakhir, bagaimana kita bisa menjalankan tujuan Tuhan penciptaan hanya dimampukan oleh Roh Kudus. Jadi puncaknya ini adalah Roh Kudus ya. Jangan lupa hadir karena ini gongnya bagaimana supaya yang tadi, yang berminggu-minggu ini bisa terlaksana kalau kita membuka hati terhadap Roh Kudus. Oleh Ibu Ilin Magdalena ya, nanti akan ada doa supaya kita Roh Kudus di dalam diri kita yang terus menguatkan Anda dan saya. Oke, nextnya, puji Tuhan tiket udah habis sejak bulan lalu, jadi kita 10 hari promo aja langsung habis ya. Yang sudah punya tiket jangan lupa hari ini kita ada Avilangers Band ya, yang nanti juga akan ada di waktu KRK. Satu pemainnya masih belum datang, masih belum di import ya. Oke, nextnya Bapak Ibu yang Anda yang hari ini butuh untuk didoakan, nanti maju aja ke depan, tim doa akan mendoakan setelah acara ini selesai ya. Dijamin kerahasiaannya, siapa yang butuh doa akan didoakan. Next. Sudah, Bapak Ibu, ini ada titipan dari panitia untuk charity concert Symphony of Life, performance by Stradivari Orchestra. Jumat 15 November 2024 di Imperial Ballroom ya, Villa Bukit Regency. Ini yang mengadakan adalah Pukat. Kita diminta untuk menjualkan tiket silver, ini harganya 350 dan semua penjualan itu disumbangkan oleh Pukat, bukan untuk Pukat ya, disumbangkan kepada mereka yang membutuhkan. Jadi dengan membeli tiket ini Anda ikut menyumbang. Nanti yang mau ikut menyumbang hubungi saya. Ya, 350. Ini Avila dapat jatah 10 biji. Mau datang mau enggak, yang penting itu Shirley kah? Oke, sudah itu aja, saya kembalikan. Baik, ada yang ulang tahun dalam minggu ini sama seminggu ke belakang? Yang ulang tahun perkawinan, ulang tahun, ada? Atau mungkin ada yang pertama kali datang ke PD? Yang lama nggak datang ada? Yang ulang tahun ada? Mungkin yang pertama kali datang PD aja ya, ada? Boleh maju ke depan? Ayo, saya mengundang. Nggak ada ya? Oke, kita mau tutup. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapak, kembali kami datang di hadapan-Mu. Kami sungguh bersyukur kalau kami pada siang hari ini boleh belajar Tuhan. Bagaimana kami cara memberitakan Injil, bagaimana kami memberitakan kabar sukacita kepada orang-orang di
dekat kami, mulai dari rumah kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa kedepannya kami boleh memberitakan kebaikan-Mu kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan. Bapak, kami juga mau menyerahkan anak-Mu yang Kau kasihin, Bapak Ferry, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau pakai beliau secara begitu luar biasa. Tambahkan iman-Mu, tambahkan berkat-Mu kepada beliau Tuhan. Berkati segala pekerjaannya, berkati juga keluarganya Tuhan. Biarlah beliau boleh semakin memperpanjang tangan-Mu, dan beliau juga boleh semakin bawa orang-orang ke dalam Engkau Tuhan. Bapak, sebentar lagi kami mau kembali ke tempat kami masing-masing. Engkau sertai kami agar kami boleh sampai ke tempat kami dengan tujuan dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan semuanya segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh kita percaya bahwa ada kuasa dalam Tuhan kita. Amin. Ada kuasa untuk memberitakan kabar sukacitanya. Amin. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Sama-sama katakan, segala kuasa tunduk. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Sungguh ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Semua yang percaya sekali lagi katakan, Ada kuasa dalam nama Yesusku. amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa di minggu depan. Dan jangan lupa ajak teman-temannya, ajak keluarganya, ajak tetangga-tetangganya ya Bapak Ibu. Karena kita mau memberitakan berkat dan kabar sukacita. Amin.